Pagi nih, buah bit nampaknya sudah cukup untuk kita panen, sahabat. Nah, kalau kita perhatikan, sahabat, di buah bit ini ada yang nangkring di sini, ulat gerayak kalau nggak salah ini. Nah, tapi biarkan saja. Selama populasinya memang tidak terlalu over, maka ulat gerayak ini sangat normal ada di tanaman organik kita. Nah, seperti sahabat bisa lihat, yang ini. Nah, inilah penampakan daun yang dimakan ulat. Tapi tidak sampai mengganggu fase generatif dari tanaman yang kita tanam. Sahabat bisa lihat, terongnya, buahnya banyak sekali, sahabat. Di atas masih terus berbunga. Jadi sekali lagi beli tekankan di sini bahwa hama itu pada tanaman organik akan selalu ada. Karena apa? Karena daunnya jelas nyaman, aman dikonsumsi oleh si hama yang kita sebut sebagai hama. Padahal itu adalah sebenarnya organisme yang memang muncul ketika ada makanan. Jadi daunan ini adalah makanannya, sehingga organisme di sekitar kebun pasti akan muncul dan kemudian mengkonsumsi dari daun-daun segar yang tanpa racun ini, sahabat. Jadi itulah hukum yang pasti yang mana disebut sebagai organisme pengguna tanaman, meskipun menurut beli lebih tepat disebut sebagai organisme penikmat tanaman organik. Jadi seperti itu, OPT, tapi tetap tidak mengganggu dari kelangsungan hidup tanaman organik yang kita tanam. Tapi di sini beli tidak membahas mengenai hama, tapi di sini beli membahas mengenai hal ini, sahabat. Nah, bila sahabat perhatikan, permukaan tanah di bagian pangkal batang ini agak tinggi. Nah, karena sengaja memang sejak 15 hari pertama, sahabat, 15 hari pertama setelah tanam, beli melakukan yang namanya pembumbunan. Pembumbunan itu seperti ini, sahabat ya. Nah, jadi menaikkan tanah di sekelilingnya, media di sekelilingnya, kemudian kita uruk di permukaan dari pangkal batang. Jadi hasilnya seperti ini. Nah, di sini beli akan membahas mengenai pentingnya pembumbunan untuk tanaman organik kita. Memang beberapa jenis tanaman dikenal memang wajib melakukan pembumbunan seperti ini. Pembumbunan seperti ini biasanya dilakukan di tanaman kentang, kemudian tanaman jagung, juga beberapa jenis tanaman rimpang, singkong, itu pun juga melakukan pembumbunan seperti ini. Tapi bukan hanya untuk tanaman berumbi. Tanaman-tanaman organik juga beli terapkan pembumbunan seperti ini dan hasilnya sangat maksimal menunjang dari pertumbuhan tanaman kita. Jadi ini sudah mulai turun, jadi beli lakukan peninggian lagi terhadap media yang ada di pangkal bawah dari batang tanaman organik kita sambil bersih-bersih. Dan di tanaman cabai yang cukup rimbun ini, sahabat, buahnya, beli juga melakukan pembumbunan bahkan sejak lama. Karena apa? Karena tanaman cabai ini sendiri usianya sudah setahunan. Jadi perlu sekali kita lakukan pembumbunan. Nah, beli akan perlihatkan, sahabat ya, di mana bagian batang tanaman. Nah, ini dia, sahabat. Nah, jadi bagian bawahnya, sahabat, beli selalu uruk. Minimal sebulan sekali beli selalu uruk, beli tinggikan seperti itu. Karena penting sekali, apalagi untuk tanaman cabai usia panjang seperti ini. Nah, apa jadinya bila beli tidak melakukan pembumbunan? Apa jadinya bila beli tidak melakukan peninggian terhadap media yang ada di pangkal batang dari tanaman cabai ini? Yang pertama, pasti akar tanaman akan terekspos akarnya, sahabat. Itu pasti, karena tanaman cabai yang sudah mulai menua, usia 1 tahun ke atas, itu akarnya akan mulai muncul keluar. Tidak hanya makin dalam ke dalam, tapi yang di permukaan juga akan muncul seperti itu. Dan itu rawan terekspos dan kemudian bisa mudah terjangkiti oleh yang namanya organisme maupun mikroorganisme pengganggu tanaman. Jadi fungsinya yang kedua adalah juga untuk memperkuat agar akar tidak mudah roboh atau tercabut secara alamiah bila terkena angin seperti itu. Karena tanaman ini sudah tinggi, sahabat, maka pembumbunan fungsinya adalah untuk memperkuat daerah batang bawah ini agar lebih kokoh. Kemudian pada tanaman usia muda maupun tanaman usia tua, nah, tanaman usia muda dan tanaman usia yang sudah tua, fungsi dari pembumbunan ini, sahabat, terlebih diberikan kompos, sahabat, ini akan mendekatkan makanan kepada tanaman. Jadi makanan-makanan lebih dekat dengan daerah perakaran tanaman sehingga mempermudah penyerapan nutrisi. Kemudian juga bila di musim hujan seperti kemarin, sahabat, di mana musim hujan begitu panjang, kadang-kadang tidak hujan, kadang-kadang hujan deras, maka di sini pentingnya pembumbunan adalah melindungi tanaman kita dari yang namanya terendam oleh air hujan atau aerasi yang tidak baik seperti itu, sahabat. Nah, itulah fungsi daripada pembumbunan dan saya bisa lihat akarnya juga sudah mulai keluar, akar halus seperti ini, sahabat. Inilah fungsi sekali lagi dari pembumbunan tanaman. Tidak peduli itu jenis tanaman usia pendek maupun usia panjang,
Bagi beli, dari pengalaman yang beli dapatkan, pemumbunan ini sangat penting. Nah, bagaimana dengan tanaman yang ada di polybag? Nah, ambil contoh paprika ini sahabat ya. Nah, paprikanya sudah mulai besar-besar, pertumbuhannya sangat-sangat ngebut menurut beli sahabat. Nah, jadi tidak bosan-bosan beli mengupas mengenai paprika ini karena ini eksperimen yang cukup berhasil. Jadi satu polybag ukuran 35 isinya ada, kita hitung ya, 1, 4, 2, 3, 4 batang tanaman paprika. Bagaimana dengan yang ada di polybag beli? Pembumbunannya seperti apa? Bukan pembumbunan yang beli maksud di sini, tapi penambahan media sahabat ya. Karena media di polybag itu pasti mengalami yang namanya degradasi. Baik degradasi dari kuantiti maupun degradasi dari kualitas hara yang ada di polybag ini. Apalagi ini ukuran 35, di sini ada 4 penunggunya. Jadi pasti kita harus tambahkan yang namanya media kembali. Jadi tambahkan selain memperkuat juga kurang lebih sama fungsinya, akan tapi penambahan di media polybag seperti ini lebih vital, terlebih bila kita menanam lebih dari satu tanaman di dalam satu polybag. Jadi tambahkan medianya terus, gunakan kompos. Bisa kompos hitam, bisa kompos sudah matang, bisa kompos granul, apapun yang pasti tambahkan karena medianya ini terus dan terus terdegradasi. Nah, kalau untuk di tanaman jagung sudah jangan ditanya, pemumbunan sudah wajib kita lakukan karena memang prinsip dasar dalam bertanam jagung. Pembumbunan memang harus kita lakukan pada tanaman ini karena curah hujan sudah tinggi kembali. Awalnya beli kira musim kemarau, ternyata musim hujan lagi sahabat. Anomali cuaca. Jadi saya bisa lihat pemumbunan dilakukan di setiap pangkal dari tanaman jagung yang kita tanam, semuanya. Ada rezeki nampaknya pagi ini sahabat. Durian jatuh. Beruntung jatuhnya tidak tadi ketika beli sapu di sini sahabat. Kalau tadi jatuhnya bukan rezeki lagi namanya. Nah, itu buahnya. Jadi sahabat lihat ya. Nah itu sisa buah yang masih menggantung. Jadi musim ini hanya berbuah 5 yang jadi sahabat. Jadi sekitar 5 buah saja durian yang jadi. Karena emang musim cukup kacau tahun ini sahabat. Tapi semuanya berbuah maksimal, ukurannya juga besar-besar. Karena pemupukan yang sudah beli sampaikan dulu sahabat.
Itu luar biasa. Aromanya luar biasa menyengat. Ini sudah benar-benar matang, jatuh dari pohon seperti itu. Pagi ini nampaknya habis makan kita akan ngemil durian, sahabat. Oke sahabat, cukup sampai di sini video beli. Jangan lupa untuk selalu berusaha menanamlah hari ini agar kita bisa panen esok hari. Sampai jumpa lagi di video-video beli berikutnya.